Tapi saat ini kita di sajian acara spesial Ramadan 1445 Hijriah sebagai rangkaian pendengar dalam mozaik Ramadan, dan insya Allah nanti kami akan temani Anda untuk siaran khusus Ramadan 1445 Hijriah hingga nanti kami antar Anda untuk waktu berbuka puasa maghrib hari nanti. Dan seperti biasa pendengar, di Mozaik Indonesia kami Mozaik Ramadan ya, kami menghadirkan narasumber, dan saat ini di studio kita sudah bersama salah satu salah satu penyuka olahraga gitu ya. Penghobi olahraga ya. Ada Bang Ridho Jail. Iya, siap. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang lagi di sini, Bang. Iya, datang lagi sebelum Ramadan juga datang ya. Datang di sini lagi, member tetap saya di sini. Iya, itu dia. Tapi kita ya kalau kiprahnya di dunia perfilman boleh lah. Tapi kita mau tahu sedikit ini. Ternyata Bang Ridho Jail ini adalah owner dari Deltoids Gym ya. Iya, salah satu gym di Kota Bau. Salah satu gym di Kota Bau yang ada di Beto Ambari. Beto Ambari ya. Jalan Beto Ambari. Jalan Beto Ambari di samping ini ya kalau tidak Mister salah. D. Iwai. Di Iwai ya. Ya, depannya Alfamidi. Alfamidi, sampingnya itu rumah makan Padang. Padang. Wih, jadi habis nge-gym boleh belanja, boleh makan ya. Boleh makan. Oke, baik. Nah, sore ini bersama Bang Ridho Jail kita ngobrol terkait seperti apa sih menjaga berat badan dan juga bagaimana tetap bugar khususnya di bulan Ramadan ini ya. Siap. Dan buat Anda yang mau gabung silakan di line telepon kami di 0402 2823 994, juga di 0822 5972 2994. Rutinitas di bulan Ramadan ini untuk olahraganya Bang Ridho sendiri gimana? Masih samakah dengan sebelum Ramadan atau mungkin ada sedikit polanya yang berubah? Ada polanya sedikit berubah ya, tapi tidak begitu jauh. Jadi Oke. kalau saya tiap Ramadan itu kalau untuk berolahraga khususnya di fitness itu Iya. Menurunkan sedikit entitas yang begitu ekstrim pada saat di hari biasa dan bulan Ramadan. Jadi ada gerakan-gerakan yang buat saya tidak terlalu ekstrim dalam berolahraga atau fitness. Oke. Dan ini juga bagus sebenarnya sih buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman pendengar RRI yang lagi stay ingin menurunkan berat badan, bisa Iya. langsung juga tips dan trik ini paling bagus loh untuk di bulan Ramadan. Bahkan Gitu Bang, ya? bahkan ada bisa menaikkan berat badan di bulan suci Ramadan. Waduh, nah itu dia yang biasanya bulan Ramadan itu nanti jelang-jelang Idul Fitri itu pada turun badannya. Ramadan, Ternyata bisa bisa. naik badannya Sangat ya. bisa. Tapi bukan naik dalam arti lemaknya yang naik, Iya. tapi proporsinya ya, betul. ototnya naik begitu Bang ya. Tetap segar. Tetap segar. Jadi orang tidak bisa tebak ini kamu puasa atau tidak. Jadi kita punya badan itu Iya, segar iya. terus. Oke deh, baik. Dan apa ya? Kalau berbicara soal olahraga di bulan Ramadan, tentunya ada sebuah saya mungkin bisa bilangnya itu sebuah mitos. Atau mungkin juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau lagi puasa sebaiknya jangan olahraga. Begitu. Mungkin dengan beberapa alasan, dalam arti mungkin karena lagi puasa takutnya Beribadah gitu ya. ya, Takutnya terganggu. terganggu dalam arti mungkin cepat lapar lah, kehausan lah, kemudian stamina habis begitu dengan olahraga, jadi takutnya batal puasanya. Ibadahnya terganggu ya. Ibadahnya terganggu. Kalau menurut Bang Ridho sendiri itu sepakat tidak dengan hal itu? Kalau saya sih mitos itu ada benarnya ada tidak. Jadi yang tidak benarnya gini, tidak benarnya itu jadi kita malas. Membuat kita jadi malas. Kita jadi malas. Artinya kita beribadah tapi kita menjaga juga tubuh jangan monoton duduk, tidur. Begitu saja. Lakukan hal-hal yang berpositif. Justru di bulan Ramadan ini kita melakukan aktivitas khususnya berolahraga supaya menjaga stamina, menjaga badan tetap bugar. Oke. Karena kalau macam pasif saja pada saat bulan suci Ramadan, itu saya yakin
sudah kekurangan air, tubuh tidak berinteraksi dengan makanan misalnya dengan Iya, cerna, iya. jadi kita pasti badannya kita lemah. Jadi saya bisa kasih perbandingan bagi orang yang sering olahraga di bulan puasa dengan orang yang hanya duduk-duduk, pasti kelihatannya lemas. Gitu ya. Ya itu rata-rata di tempat fitness saya tuh mereka justru lebih giat berolahraga, jadi mereka tuh Oh kelihatan begitu ya. fresh. Iya. Kalau memang mungkin biasa olahraga, justru bulan Ramadan itu Dia manfaatkan. manfaatkan untuk lebih, selain ibadahnya juga diperbanyak, olahraganya juga Olahraga bisa juga. intens. Walaupun mungkin tadi seperti Bang Rido katanya apa ya, proporsinya yang Ya dikurangi itu yang ya. dikurangi. Oke deh kalau gitu. Nah tadi katanya itu yang tidak yang kurang sepakat. Yang sepakatnya yang apa? Ah, yang sepakatnya gini, yang harus berolahraga ya. Iya iya. Yang berolahraga begini. Misalnya orang mau turunkan gula darah berlebih. Oke. Nah, orang mau turun lemaknya gitu untuk membakar lemak. Kemudian orang yang mungkin pada saat dia hari-hari biasa kerjanya yang numpuk. Ini kan di bulan puasa ini pasti pekerjaan kita itu berkurang. Iya. Khususnya di perkantoran atau di karyawan lain pasti berkurang. Atau kalau contoh saya di perkantorannya, di saya itu biasa kan yang tadinya pulangnya sampai jam 4 jam 3. Nah, saya gunakan untuk menunggu bulan puasa buka puasa itu saya gunakan untuk olahraga sedikit waktu untuk saya posisikan diriku untuk berolahraga biar pas buka puasa kayak bagaimana, kayak saya rasa di situ kalau untuk pribadi kayak lebih fresh ketika berbuka. makan tidak terlalu, biasanya orang kalau habis buka puasa tuh makan Pokoknya tidak langsung gas. siapa cepat dia dapat. Nah kayak begitu, jadi pada saat kita beda tuh dan kita berolahraga itu pas setelah olahraga terus kita buka puasa pasti kita bisa tahan kita punya nafsu makan. Jadi Akan lebih nikmat berarti makannya. Jadi kalau untuk sepakatnya itu dan tidak sepakat dengan Iya, mitos iya. itu positif negatifnya, kalau untuk saya berpositif pada saat bulan puasa itu lebih bagus kalian berolahraga karena saya lihat ini di bau-bau sudah mulai berkembang sih Sudah mulai. ya biar bukan di fitness tapi kadang di jalanan ada orang jogging sore-sore. Iya iya iya. Ya kan itu berarti ada mindset yang sudah bisa diubah untuk pola hidup sehat. Iya, istilahnya mungkin mindset seperti itu bahwa sebaiknya tidak olahraga di bulan Ramadan, mungkin masih mindset dulu ya. Ya. Takutnya mengganggu, Takut, tapi ya. ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika berolahraga Di bulan puasa. di bulan puasa khususnya. Tadi juga disampaikan bahwa yang soal yang tidak sepakat tadi kan bikin lemas begitu. Kalau kita tidak melakukan aktivitas apapun, bahkan kan bisa dikatakan olahraga itu bukan cuma melakukan angkat beban ya. atau apa, tapi bahkan mungkin sekedar jalan Jogging, sekian, ya. jogging itu kan juga olahraga. Olahraga. Tidak melakukan apapun bisa bikin lemas. Nah, ada juga mitos yang mengatakan bahwa kalau di bulan puasa perbanyak tidur itu bisa menambah energi. Ini jadi mitos yang yang mendukung satu sama lain sih sepertinya. Tapi kalau pandangannya Bang Rido gimana terkait hal itu? Tidur membuat energi itu tambah begitu. Durasi jam tidurnya dulu Bang. Oh iya. Jangan sampai dia latihan mati itu ya kata. Tidurnya seperti latihan mati. Iya iya. Pasti Abang pernah rasakan dan teman-teman di ruang dengar itu pasti pernah merasakan ketika terlalu lama tidur pas bangun kunang-kunang. Kadang kayak bawaan marah-marah begitu. Pokoknya feeling tidak stabil ya. gitu ya. Beda dengan proporsi pada saat kita tidur tepat durasi waktunya. Jadi itu kita bangun kadang segar, kita apalagi yang kita mau lakukan habis ini. Beda dengan orang tidur kelamaan dengan terlalu cepat. Ada juga orang terlalu cepat tidur. Biasa kan baru tidur sedikit, pas bangun kayak pasti itu lain-lain juga. Ya durasi tidur itu harus bisa kita lihat kira-kira. Tapi kan kadang biasanya tuh kita tidur kan tidak sadar nih. Iya itu dia. Kan kita tidur sadar. Saya ketiduran, biasanya kan gitu. Tapi tuh kadang itu mindset. Saya pernah coba yang itu. Maksudnya, oh gitu ya? Iya kayak, saya ini mau bangun jam 4 nih. Nah, kita sugesti tubuhnya kita. Saya yakin insya Allah itu 90% works. Karena pernah saya rasa, saya ini mau jam 4 ini sama pergi. Misalnya gitu. Jadi ya margin errornya paling tempat 5 lewat. 5 menit, 4 menit gitu ya. Itu. Oh iya. Apa ya, kalau soal itu
gimana ya Bang? Kita kan biasa juga di sini kan di RRI khususnya biasa juga harus bangun subuh untuk selain sholat kan harus lebih dulu untuk buka siaran. Hal seperti itu sebenarnya saya alami sendiri ketika mensugesti diri bahwa mungkin lebih bagusnya begini, lebih bagusnya kita sampaikan bahwa mungkin sembari mensugesti sembari berdoa, ya Allah Ya. bangunkan saya jam 4 Jam subuh. 4 ada Itu sugesti itu. sugesti, ada juga Iya. alarm. Kalau tidak bisa sugesti diri, Iya itu dia. alarm di samping, atau ada teman sebentar kas bangun saya Iya. jam sekian. Banyak cara kok, tapi tergantung diri kita. Beda kan orang mau tidur, aduh saya ini haus lapar. Ini kita bicara bulan puasa, Apalagi jam segini ya. jam 9, aduh karena tidurnya tidak bagus. Iya. Gelisah. Pola istirahatnya ya yang kurang lihat bagus. jam, aduh belum buka, akhirnya terjadi tidur. Iya, pokoknya apalagi bulan Ramadan ini tantangannya cukup cukup banyak, luar biasa. Tapi insya Allah jadi ibadah untuk Jadi yang ibadah. menjalankan itu. Oke, baik pendengar ya, mau gabung silakan ya dari telepon kami di 0402 2823 994 juga di 0822 5972 2994. Olahraga di bulan Ramadan bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, tapi sebaiknya untuk dilakukan untuk menjaga kita tetap positif, ibadah kita juga bahkan bisa lebih lancar Ya. ketika kita lebih punya pikiran yang positif. Tapi tentunya tidak semua jenis olahraga Betul. bisa dilakukan. Bang Rido, apa saja sih olahraga yang bisa dilakukan di bulan, khususnya di bulan Ramadan, Bang? Kalau saya kan fitness sudah pasti kan, Iya. tapi di situ saya seperti saya bilang dari awal itu bahwa ada olahraga yang memang saya turunkan entitasnya, Iya. kemudian tidak terlalu ekstrim. Nah saya itu khususnya itu di bagian, kalau jenis olahraga sih kayak pembakaran Kardio. lemak, Pembakaran kardio, lemak, tapi oke. kardionya tidak terlalu ekstrim. Nah tapi biasanya juga kayak di tempat fitness itu kan bukan hanya pada saat puasa, Iya. saat berpuasa. Kan kebetulan saya buka kan 8:30 tuh, habis tarwi. Nah itu Bisa lanjut. bisa lanjut, Oh, iya. orang fitness juga itu. Bahkan olahraga malam itu kadang ada yang serba olahraga malam itu katanya Iya, itu dia. berarti ini. Sebaiknya tidak olahraga malam katanya. Itu tidak ada yang kayak gitu. Itu mungkin orang yang mau istirahat saja. Iya, Tapi kalau- takutnya jangan sampai dibilang kamu ini tidur terus ya teman-teman olahraga malam toh gitu. Itu alasan kayaknya sih. Iya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Saya buka sampai itu, bahkan ada yang pulang Iya, sampai iya. jam 11. Jadi tapi di situ juga saya kasih edukasi ya. Kalau mau olahraga pulangnya kalau bisa bawa baju ganti biar pulangnya keringat diganti, karena kan malam kan pori-porinya kita terbuka, takutnya masuk angin atau Oh iya. ada penyakit lain yang gampang lah kalau untuk malam itu di sana. Oh iya. Jadi olahraga malam itu it's okay, tapi yang penting ada hal-hal yang harus dilakukan ya sebelum itu. Ya makanya saya tuh kalau terkait pertanyaan tadi, saya lakukan olahraga itu yang betul-betul saya desain latihan khusus untuk bulan puasa, seperti lebih banyak kardio. Banyak ke kardio Lebih ya. banyak kardio. Jadi untuk latihan beban, Iya. misalnya untuk pembangunan massa otot saya kurangi, saya perbanyak di pembakaran lemak, pembakaran gula darah yang berlebih, kolesterol. Jadi saya jaga keseimbangan lah, karena bulan puasa itu makanannya biasa itu kan banyak gula nih. Gula iya. Belum lagi gula, belum buka puasanya mungkin pakai rendang, pakai goreng-gorengan. Nah Iya, itu, iya. itu manfaatnya kita, yang kita menstabilkan tubuhnya kita pada saat bulan puasa, pembakarannya bagus, yang kita tidak makan, jadi kolesterolnya kita itu tidak berlebih, itu rawan itu. Kalau berlebih pada saat bulan puasa Iya. itu makanannya itu tidak berpola. Iya, karena kurang adanya pola, Iya. pengaturan pola makan itu, jadi olahraga sebenarnya penting ya. Penting di sekali, bulan Ustaz. Ramadan penting sekali. Nah, itu dia kalau apa ya? Oh ya gini, tadi kan lebih ke kardio, pembakaran lemak lah begitu, membakar mungkin es buah yang habis dimakan ketika atau es teler yang habis dimakan, yang manis-manis lah begitu supaya menjadi energi. Apa sih yang akan terjadi Bang Ridho ketika mungkin ada saya tetap pengen bentuk otot, bentuk massa gitu di bulan Ramadan seperti saat ini dengan tetap berpuasa, ada tidak pengaruhnya kira-kira? Bisa.
Coba tergantung pola desainnya. Nah, kan saya kan tadi kan tidak mengarah ke situ dulu. Ya. Saya lebih fokus ke pembakaran lemak ini. Nah, Oh, kalau iya. untuk membentukkan otot ada. Nah, di situ berarti dia butuh nutrisi. Mm-mm. Kalau soal untuk latihannya dia kudu ekstrim. Nah, bagus itu latihannya di malam hari Untuk pembentukan massa otot. untuk membentuk massa otot. Di situ nutrisinya sudah ada. Terus sebelum buka puasa atau dia buka puasa itu ada hal-hal makanan yang harus dia makan. Oke. Pembentukan otot ini kalau dari setahu saya yang pengalaman saya, pembentukan otot ini dia perlu nutrisi yang betul-betul proteinnya lebih dibandingkan karbohidrat. Mm-mm. Misalnya mungkin pada saat buka puasa, kalau saya dulu itu pernah saya lakukan itu, buka puasa saya pakai susu protein. Oh, oke. Habis setelah susu protein Mm-mm. stop. Oh, break dulu begitu ya. Mm-mm. Tidak ada yang lain masuk ya selain air putih ya, tidak Iya, ada lain iya. masuk. Pas buka puasa, ini baru hajar nih. Ayam Gitu ya. ya, jadi ayam dadanya ini yang prioritas Iya, iya. atau beef atau sapi, tapi semuanya dipanggang. Panggang begitu ya. Panggang. Ini yang membutuhkan massa otot, Untuk konsentrasinya massa di otot, situ. iya, iya, iya. Biar badannya proporsional. Nah, Iya. karbonnya sedikit, boleh pakai nasi tapi jangan kayak makan habis ini mencampur baru kau makan banyak-banyak. Nah, Iya, itu. tetap Jadi diatur ya. ya perbandingannya itu kalau khusus yang bagi yang mau bentuk massa otot aja. Oke, baik. Pendengar yang mau gabung silakan dari telepon kami di 0402 28 23 994 juga di 0822 5972 2994. Juga bisa kirimkan pesan teks WhatsApp Anda di 0822 5972 2994. Untuk pembakaran lemak atau kardio sendiri tadi tentu porsinya dikurangi, cuman ada tidak maksudnya kebutuhan-kebutuhan dalam mungkin hitung-hitungan dalam satu sehari ya dihitung ya Ya, untuk kalori. Tapi sebelum dijawab, kita terima dulu yang sudah bergabung ya. oke. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Bintang di Tanah Abang. Bintang di Tanah Abang. Oke, Bang Bintang, sudah ada Bang Rido ini menjaga berat badan dan tetap bugar di bulan Ramadan. Ada yang ingin ditanyakan, Bang? Silakan. Halo, Bang Bintang. Oke, putus ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Bintang ya. Belum sempat bertanya tadi. Kalau mau gabung lagi silakan Bang Bintang di line telepon kami di 0402 28 23 994 juga di 0822 5972 2994. Juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0822 5972 2994. Kalau hitung-hitungannya itu kilokalori ya Bang ya. Kalori. Kilokalori itu kebutuhannya untuk ini pembakarannya apa ya, intensitasnya itulah. Dia sehari itu harus berapa kilokalori kebutuhannya kita. Kemudian tadi kan ada pengurangan karena kita puasa. Tentu ada durasi. Ya. Ya, itu seperti apa Bang Rido? Kalau hitungannya secara ini ya, secara angka, Iya. mungkin kan kebetulan saya bukan ahli gizi Bukan sekali. bukan analisis gizi. Analisis gizi. Tapi saya pakai cara ini saja Iya. hitungan dalam latihan. Oh iya. Misalnya kayak berat badan nih. Iya. Nah, saya berat badan sekarang kan 79. Oke. Nah, 79. Jadi targetku misalnya saya turun harus 65. 65. Nah, jadi pada saat saya untuk melakukan kardio, berarti satu hari itu saya main kardio itu minimal setengah jam. Minimal setengah jam. Setengah jam. Itu saya tidak ukur angkanya berapa yang harus terbakar. Iya. Tapi goalku harus 65 dalam 1 bulan misalnya. Kayak gitu. Jadi yang saya hitung bukan berapa satu hari harus terbakar. Oh iya. Tapi berapa hari harus saya latihan target, misalnya latihan kardio itu 4 macam. 4 macam itu satu macam. Satu macam itu kali 4. 4 set itu kayak 15 kali satu set, 15 satu set, Satu set. 15 repetisi. 15 Maksudnya repetisi. latihan perut Iya. gitu. Jadi sampai 4 set dalam setengah jam.
Oke. Jadi angkanya saya tidak pakai harus 1 hari terbakar kalori. Terbakar sekian kilo kalori, Iya. tidak ya? Nah itu mindset itu juga kan. Kalau Iya, kita iya. terpikir begitu, nanti ada kayak sedikit kita manusia ya. Iya, iya. Aduh, tidak sampai target. Ah, itu dia. Mendingan saya targetku repetisi saja. 1 hari 4 set harus saya habiskan. Dengan 1 set 15 repetisi harus saya capai target itu. Iya, bahkan mungkin juga tidak semua orang bisa memahami untuk bagaimana sih Iya, menghitung hitung kalori itu. kilokalori sehari itu kebutuhannya kita. Mungkin kalau bicara kebutuhan ada tabel lah. Ya, kalau Mungkin ada ya tabel. kalau 1.000 lebih kalau tidak salah. Tapi untuk mencapai 1.000 itu dalam sehari itu diklasifikasi sekian jalan harus sekian ribu sekian. Ya, Tidak semua orang kan bisa melakukan Ukur hal itu, segitu. mengukur hal itu. karena takutnya orang bisa stres dengan itu. Rata-rata yang saya punya member itu stres dengan hal itu. Artinya jenuh untuk fitness. Iya. Karena goalsnya di situ. Iya hari ini bahkan saya bilang jangan tiap hari kau timbang bos gitu. Minimal satu minggu sekali. Karena metabolisme itu bekerja bukan tak besok langsung jadi. Dia itu proses. Karena kan dalam tubuhnya kita sel kan tidak langsung simsalabim dia. Iya, ada proses. Itu di situ. proses, Oke, iya. seperti yang satu ini kita sapa dulu Bang Iya. Rido ya. Assalamualaikum Mozaik Ramadan. Buat salam. Ya, dengan Bang Bintang ya? Iya. Oke, Bang Bintang, ada Bang Rido Jail ini. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Mau ditanya. Iya, silakan, Bang. Siap. Di tempat pisang hijau termurah di Bobo ini di mana? Pisang hijau termurah. Oh, saya tahu tempatnya itu, Bang. Nanti saya kasih tahu kalau begitu. Ada putar musik. Oke, ada lagi pertanyaan, Bang? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bang Bintang ya sudah bergabung. Oke, kalau pisang hijau termurah mungkin di dekat rumahnya Bang Bintang ya. Iya. Karena kalau bulan Ramadan semua tempat pasti jual. Dan semuanya pasti murah. Iya, cuma mau menghitung kilokalorinya pisang hijau kayaknya Aduh. tapi itu ketika mungkin kita banyak makan manis, Ya. olahraga harus dijalani. Kadang juga boleh sih kayak saya di sana tuh tidak larang, apalagi orang yang memang betul-betul berat badannya kurang. Iya. Terus kemudian dia sering lemas-lemas, tapi dia orang fitness, dia olahraga, Oh iya, olahraga, olahraga jalan begitu dia ya. olahraga. Enggak apa-apa manis-manis. Enggak apa-apa manis-manis, tapi jangan sampai terlalu kenyang. Oke. Jadi enggak apa-apa kok, hajar saja pisang hijau, hajar saja es buah. Tapi jangan terlalu berlebihan karena biasanya itu orang yang kurus, yang Iya. biasanya itu orang kurus baru makan segudang pun tetap begitu badannya, itu hati-hati kalau berlebihan masalahnya. Iya, itu dia ada istilah itu, ada orang katanya yang sebanyak apapun makan Tapi begitu. begitu badannya tidak naik begitu. Ya itu yang saya dapat itu ya, yang ini dikasih tahu sama Ade Rai langsung. Oke. Jadi manusia itu punya 3 model bentuk bentuk tubuh lah Bentuk tubuh secara ya. default. Oke. Jadi di situ pertama ada orang tuh makannya sedikit atau tidak lebih dari porsi yang normal, langsung badannya gendut, Oh iya. gemuk, pokoknya dia makan lebih dari porsi normal langsung gendut dia. Tiap hari begitu langsung gendut secara drastis. Nah, ada juga kebalikannya itu seperti yang tadi kita bilang bahwa walaupun satu gudang dia makan badannya Sebanyak begitu-gitu. apapun begitu. Adapun gemuk cuma perut dengan pipi. Iya, naik gitu. di seputaran tempat Kalau makanan itu lewat. iya, kalau pipi kan memang dia kelihatan kayak cabi-cabi begitu, Iya, dan perut karena memang di situ penampung makanan. Nah, itu yang makanya saya bilang terlalu berlebihan rawannya di usus. Itu rawannya di usus itu, makanya saya bilang. Makanya kayak dia buncit. Iya. Bukan gemuk tapi buncit, dia modelnya tuh kayak tidak proporsional sekali. Nah, ada yang ketiga nih namanya ini. Kalau kita itu istilahnya dalam binarake dia muscle army begitu. Jadi Muscular army ya. dia itu kayak badannya sudah atletis. Nah, itu genetik. Oh, Itu genetik luar. Memang tiga-tiganya genetik sih. Tapi yang ini kayak genetiknya memang badannya dari lahir atau kakeknya sudah begitu, buyutnya sudah begitu. Dan dia kalau macam walaupun tidak berolahraga, Iya. kayak sudah profesional banget.
lebar badannya, terus dadanya sudah bidang. Nah, itu Padahal mungkin olahraga biasa biasa aja, saja. Mungkin dia jogging saja. ya, atau dia main bola atau dia Iya. berlayar atau dia pergi di kebun tapi badannya sudah memang kayak begitu. Nah, itu tiga model itu. Jadi kalau saya olahraga itu untuk goals sesuatu yang kita ingin mau turunkan, kasih turun, kasih naik Iya. atau untuk bentuk badan. Kadang biasa itu teori saya yang dapat kenali dulu tubuhnya kita. Oh gitu. Referensi, baca-baca. Referensi di Google banyak sih sebenarnya buat teman-teman di luar sana, Pak. Saya ini kalau makan banyak sedikitnya tapi begitu-begitu saja. Iya. Googling saja. Kenapa? Iya, kan maunya apa solusinya? Tapi saya mau badanku bagus. Iya. Nah, solusinya tinggal cari saja di Google gitu. Jadi mungkin kardionya itu kayak macam kardionya itu harus jangan terlalu berlebihan. Ya, orang kurus itu jangan terlalu berlebihan kalau kardio. Oh gitu. Ya, tapi makan yang manis-manis itu minimal jangan yang kalau bagus tuh yang alami-alami. Oke. Lebih ke yang alami ketimbang yang olahan begitu Cepat ya. mereka metabolismenya pas masuk Langsung habis. langsung diolah gitu ya. Iya, tuh banyak itu. Kemarin juga saya hanya waktu ke Jakarta juga dapat edukasi bagus dari Adere karena untuk tubuh Adera ini di samping binaragon dia ternyata untuk gizi, Iya. untuk kebutuhan badan itu dia sudah ahli kalau saya. Oh, ya. Maksudnya selain memang bagaimana nge-gymnya tapi untuk membentuk badan, Iya. pola, masa, bahkan dari sisi makanan pun Dia sudah- kilokalorinya sudah paham. Dia ya? sudah paham beliau. Iya, iya, Makanya iya. kita datang saya manfaatkan tanya-tanya kayak begitu. Makanya alhamdulillah di sini saya terapkan buat member gym juga kadang mereka nanya saya kasih tahu apa kebutuhan kalau gym. Kadang rata-rata orang masuk ini kalau 1 minggu dia biasa-biasa saya tanya apa tuh goals mau kamu gym. Saya tanya dia Tujuan tuh, ya? iya apa tujuannya kalau untuk fashion saja mau bikin instastory ya nggak masalah. Cuma buat Gaya-gayaan. kotak-kotak, 4 kotak, 6 kotak, kemudian di foto Instagram, waduh. Tidak masalah itu. It's okay ya, It's it's okay. Tapi kalau untuk apa tujuannya, oke sini kita sharing. Nah itu gratis. Oke deh kalau gitu. Tadi kan yang mau gabung silakan ya di line telepon kita di 0402 28 23 994 juga di 0822 59 72 2994. Bang Rido kita break sejenak ya. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Oke. Ramadan bersama RRI. Harmoni, satukan hati. Masih di program Mozaik Ramadan bersama bintang tamu ya. Karena biasa jadi bintang tamu ya. Sama narasumber kita ada Bang Rido Jail, binaragawan Kota Bawah dan juga owner dari Deltoids Gym. Pendengar. Nah, nanti bolehlah kalau mau ketemu sama Bang Rido di Deltoids Gym itu ada di sampingnya DIY ya. Mr. DIY Mr. di Beto DIY Beto Ambari, di depannya Alfa Media Beto Ambari. Pokoknya langsung saja ke sana deh. Sampingnya rumah makan Padang lah gitu. Oke, kita masih membahas ini menjaga berat badan dan tetap bugar di bulan Ramadan. Jadi tadi di awal sempat disampaikan bahwa sebenarnya bulan Ramadan kita bisa menambah berat badan kita. Nah itu menarik. Iya. Bagaimana bisa menambah berat badan nih Bang Rido? Jadi ada saya punya teman member ya. Iya. Saya bilang kan teman dia itu pengen sekali mau naik berat badan. Ini saya ceritakan dulu tuh Oke, kisahnya. oke. Dan pada saat bulan pertama dia baru masuk, pas bulan kedua kena bulan Ramadan. Itu 2 tahun lalu ya. Ih bagaimana Bang, mana sudah mau puasa. Nah gitu. Nah, jadi saya banyak referensi. Ada saya di situ referensi, banyak juga teman bagaimana sih kalau pada saat kita menaikkan berat badan, tanya teman-teman di luar. Nah, jadi saya punya kesimpulan bahwa kalau untuk orang yang mau naikin berat badan ternyata gampang di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Gampang Tapi sekali. lebih ke menaikkan berat badan bukan lemak yang dinaikkan. Ya? Bisa lemak naik, bisa Oke. naik, tapi masa otot juga naik. Yang jelas Dibarengi ya. Ya, tidak kelihatan dia terlalu signifikan, tapi berat badannya itu bisa naik. Oke. Nah, tapi ini butuh materi juga yang Iya sih. ini sehat kan, kita bilang kan sehat ini kan ya
akan mahal pada saat kita sakit sih. Iya itu dia. Jadi untuk sehat itu jangan kita pikir biaya sih. Atau goals yang kamu impikan jangan berpikir bahwa kau tidak berkorban begitu ya. Harus kau berkorban, tenaga, materi harus bisa. Karena ini tips yang saya kasih, saya bilang ini bisa juga lumayan sih. Oke. Karena dia mau ingin gemuk di bulan puasa. Iya. Nah ini saya bagi nih buat teman-teman semua di luar. Jangan suka juga olahraga, pertama siapkan saja dulu sesuai gain protein. Oke. Itu gain mass. Protein ya. Ya, gainer. Kalau di dunia fitness namanya itu gainer. Itu penting sekali di bulan suci Ramadan. Kemudian porsi makanan, ini kan buat orang kurus. Yang biasanya porsi makanan itu yang biasanya biasa saja. Ya. Nah, jadi pada saat makan berat nanti, oke lah manis-manis di buka puasa. Buka puasa ketika tidak buka masalah. puasa. Ya. Tapi kadang ada orang tipe yang kalau buka puasa harus makan nasi. Langsung makan nasi. Iya. Itu lebih bagus malah. Ini kan menaikkan berat badan nih. Iya, iya. Kalau saya belum bisa. Belum, maksudnya kalau kita buka puasa belum bisa langsung makan berat. Saya juga tipikal orang gitu. itu saya. Iya. Saya tapi ada Bu keluarga di rumah juga. Iya, saya juga punya teman-teman ada itu kayak buka puasa harus nasi. Harus nasi, iya iya. Justru itu lebih bagus buat saya bagi orang ini, tapi ini bukan orang yang tidak berolahraga, ini untuk khusus yang orang memang pola olahraganya dilaksanakan ya. Oke. Jadi buka puasa bahkan lebih bagus. Tapi saya tidak sarankan bahwa buka puasa harus pakai nasi ya, bukan harus ya. Iya iya. Tapi itu bagi orang yang memang buka puasa harus pakai nasi. Iya. Nah, itu tidak masalah buat dia buka puasa harus pakai nasi. Kemudian latihannya harus malam. Harus malam juga. Di situ capeknya dapat setelah dia selesai berolahraga itu susu whey proteinnya tuh diminum. Oke. Di mix dengan telur. Telur ya 2 butir lah di blender. Nah, itu akan amis. Nah, taruh jeruk nipis. Oh iya, untuk hilang menghilangkan amisnya. Oh iya. Nah, itu susu whey protein itu yang racikan paling enak. Wih, langsung dikasih menunya tipsnya ini. Iya, ini sebenarnya jarang-jarang kecuali jadi memberku baru saya kasih tahu harusnya. Aduh. Tapi ya nanti lah enggak apa-apa. Anggap saja saya berbagi ilmu yang positif bagi ini ya, insya Allah bisa berkah dan menjadi pahala. Itu pun juga ini bisa dilakukan akan memiliki efek ketika memang melakukan olahraga. Ya olahraga walaupun lari-lari. Tapi ini kan saya sarankannya malam. Iya, untuk malam ya. Nah, malam. Kemudian sebelum tidur, iya. Pas minum susu whey protein, sebelum tidur itu usahakan minum setengah dari whey protein yang kau minum tadi setelah latihan. Minum lagi. Sebelum tidur ya? Sebelum tidur. Campur lagi sama dengan modelnya. Kemudian sahur, kalau bisa minum lagi tuh. Porsi makanan bebas. Oh begitu. Porsi makanan tidak diatur bebas. ya porsi makannya. Itu yang penting jangan terlalu kekenyangan, rawan itu. Oh, iya, artinya bebasnya itu ya sekenyang lah. Iya. Gitu. Pas kenyang menunya juga mungkin menunya bebas. juga kalau menu bebas. Ini ini khusus bagi orang yang mau kasih naik berat badan. Iya. Jadi kalau ada yang tips yang itu baru rajin olahraga terus uangnya untuk beli whey protein, gainer, gain mass atau sejenisnya untuk kasih naik berat badan, insya Allah berat badanmu akan naik. Yang penting rajin berolahraga. Karena pada saat tubuh berolahraga itu dia tuntut kita untuk bekerja. Nah, bekerja untuk apa? Badannya kita kasih makan juga, jangan lupa. Setelah kita suruh dia bekerja, makanan yang tadi kita racik itu kasih masuk supaya dia berkembang. Sama dengan pohon, dengan daun kalau kita siram, kasih makan dia, pasti dia tumbuh. Iya. Tergantung makanya pohon itu kalau mau cepat tumbuh ya kita kasih pupuk. Iya, ada suplemen khusus yang harus diberikan kita kasih begitu, mau kasih model apa kita kasih ini, kasih model gitu. Oke deh, waduh kita sudah dapat bukan cuma tips tapi juga menunya langsung ini sama Bang Ridho ini. Mudah-mudahan dimonitor ya teman-teman ya. Tapi untuk mungkin ada banyak hal lagi yang bisa dibagi sama Bang Ridho. Bisa lah jalan-jalan ke Deltoids Gym ya, Bang Deltoids ya. Gym. Itu kalau Deltoids ya. Deltoids Gym itu bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Itu untuk bulan puasa ya. Iya. Normalnya itu kan biasanya pagi dari jam 8 sampai jam 10. Iya. Kemudian jam 4 sore
kemudian tutup, kemudian jam 4 sore sampai sore. jam 10 malam. Itu hari biasa. Untuk hari Nah, biasa. kalau di bulan Ramadan ini kita buka pagi setengah 8, jadi agak cepat. Oke, Tapi 7:30 tutupnya ya. jam 9. Lebih cepat tutup juga. Lebih cepat tutup juga. Oke. Kasarnya jam 10 jangan saya dia minum tuh. Tapi ini kadang biasa tuh untuk yang non muslim. Oh ya, kalau Dia non muslim datang. mungkin bisa. Ya bisa. Oh ya, Nah, jam pagi mungkin tuh. jam pagi ya. Terus yang untuk sore jam setengah 3, yang awalnya jam 4 kita setengah 4 kita buka agak cepat. Oke. Nah, biar tutupnya jam 6 sore Oke. sebelum buka. Sebelum buka Nah, sore ditutup, kemudian dibuka kembali setelah tarawih Tarawih setengah 9 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Dan tadinya hanya jam 10 malam saja kita kasih maju. Nah, tapi biasanya harinya tuh dari Senin sampai Minggu, dan Minggu hanya pagi, ini setiap hari. Setiap hari. Setiap hari saya kejar uang lebaran. Harus lah ya. Harus. Iya, tapi positifnya dapat lah di sana lah. Ya. Tapi kira-kira bisa tidak, mungkin pertanyaan terakhir ya, bisa tidak orang yang tidak pernah berolahraga sama sekali, mungkin karena kesibukan, aktivitas dan lain sebagainya, kemudian dia pingin untuk membentuk massa ototnya, pengen mungkin entah badannya yang kurus pengen dinaikkan, atau ya mungkin karena gemuk pengen diturunkan, tapi orangnya tidak pernah olahraga sama sekali, bisa tidak nge-gym, Bang? Untuk orang seperti ini Bisa. bisa saja ya. Bisa di tempat gym sebenarnya. Kayak kadang nih orang tuh yang saya bingung nih. Iya, iya. Ini sama sambung dengan pertanyaan kayak, Bang Dodo, saya mau gym, kapan sunyinya? Karena dia malu nih, insecure. Kapan sunyinya? Karena saya balas, aduh kalau sunyi saya sudah tutup, bangkrut saya itu. Khusus kau ya. Atau kalau sunyi ada jam 12 siang sama jam 12 malam. Itu sepi sekali. Nggak ada sama sekali, tapi Dan ditutup. Dan tidak ada juga saya di situ. Cuma kayak gitu. Jadi siapapun bisa, tapi ada cuma batasan umur saya pakai. Ada batasannya. Ada batasannya, kayak macam kalau untuk yang di bawah umur itu SMA kelas 1. SMA kelas 1. SMP itu pun ya saya lihat dari kondisi badannya ya paling maksimal itu sudah SMP kelas 3. Kemudian masalah untuk tumbuh karena di situ kan banyak berat. Iya, Saya iya, belum iya. mampu untuk pertanggungjawabkan yang di bawah itu. Oh iya, Nah, iya. kemudian yang lansia. Nah, di lansia ini ya kita lihat saja lah begitu. Pernah juga ada sampai umur hampir 60 Iya. datang, ya dia cuman untuk karena dia dapat pasca penyakitnya, dia butuh keluar keringat ya, tapi bukan latihan beban, dia ada alat memang khusus Khusus kasih untuk keluar memang. keringat, ya. Oh iya. Jadi ya saya harus terima saja, karena beliau juga disarankan katanya di tempat fitness. Saya bilang, dokter mana ini? Harusnya belikan saja dia alat home training Iya, di rumah, tinggal dia sepeda statis kah, atau mungkin ada treadmill itu cukup, jangan ke fitness nanti tiba-tiba kayak dia. Karena kita di fitness ini kadang kita egonya kita tinggi, Bang. Iya. Egonya kita tinggi, mau lihat berat orang angkat berat, saya juga mau angkat, kan Iya. ada cermin Pokoknya soalnya. makin termotivasi lah gitu. Cuma takutnya saya itu. Oke, baik. Bang, kita sudah tidak dirasa ini sudah jam 5 sore. Jadi Yep. kita harus akhiri. Mungkin yang terakhir, Bang ya, paling terakhir ini. Apa sih yang bisa dilakukan untuk masyarakat kita, khususnya menjaga berat badannya di bulan Ramadan, kemudian juga menjaga badannya tetap bugar di bulan Ramadan, Bang Rido? Silakan. Siap. Ini yang pertama buat yang sering olahraga ya, entah Iya. mau outdoor, indoor, yang fitness atau mungkin yang suka jogging, yang suka running malam atau sore. Ada yang juga yang olahraganya menggunakan olahraga permainan sebagai untuk media wadah untuk dia melakukan olahraga seperti futsal, bulu tangkis dan lain-lain itu. Jangan pernah berhenti untuk olahraga pada saat di bulan puasa. Jadi jangan juga jadi alasan untuk kita berhenti berolahraga. Ibadah tetap jalan, olahraga juga jangan putus, karena olahraga ini harus continuity setiap hari. Nah, tapi ada batasannya, itu kita perlu istirahat, tubuh perlu istirahat dalam 1 minggu, jeda 2 atau 3 hari lah, maksimal 3 hari. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana, Bapak Ibu, Iya. jangan ragu berolahraga di bulan Ramadan, karena tubuh akan pasti mengerti kita, dan kita harus mengerti tubuh. Kalau istirahat, kita butuh istirahat, jadi harus kompak dengan tubuh.
Jadi kompaknya mana kita jaga tubuhnya kita dari pola makan, dari cara kita berolahraga, dan jaga diri kita dari makanan-makanan yang betul-betul tidak sewajarnya lah. Misalnya alkohol gitu, Iya. terus kayak sabu-sabu, kayak Narkoba gitu. ya. Bahkan ada yang pernah bilang sama saya, itu bang bisakah kita merokok olahraga? Sebenarnya bisa sih. Bisa orang tidak berpengaruh sama badan, cuma Oke. berpengaruh sama paru-paru. Tapi itu kembali ke dia juga, karena pernapasan itu akan lebih bagus lagi kalau kita tidak merokok. Nah, itu Oh, saya sih. iya. Tetap berolahraga buat masyarakat Kota Bobo supaya kita sehat. Oke, baik. Kalau saya satu sih action, itu yang paling Action. penting. Ya betul. Jangan wacana. Iya. Oke, terima kasih Bang Rido sudah hadir Siap. di dari Bau-Bau. Insya Allah nanti kita sharing-sharing lagi lah ya. Saya juga Amin. mau jalan-jalan ke fitness ini. Siap. Kapan-kapan ya Bang ya. Siap. Oke, baik. Saya penyiar Anda Jali Syaribul pamit undur diri. Terima kasih yang sudah monitor siaran khusus Ramadan dalam Mozaik Ramadan 1445 Hijriah. Tetap di era di Bau-Bau untuk mengikuti program kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan